Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dewasa ini banyak perilaku suami yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, perlu sekali para suami untuk mengetahui perbuatan-perbuatan durhaka terhadap istri. Adapun beberapa perilaku yang sering suami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Dari Abu Bakrah ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua yaitu menelantarkan belanja istri. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, Rasulullah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memberi tempat tinggal yang aman. Tempatkanlah mereka, para istri, di tempat kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian, dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka atau istri yang ditolak itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Quran Surat At-Tolak ayat 6. Kemudian yang keempat yaitu tidak melunasi mahar. Dari Maimun Al-Quradi, dari bapaknya ia berkata, saya mendengar Nabi bersabda, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya bermaksud tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasik. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang kelima yaitu menarik mahar tanpa keridhaan istri. Jika kalian para suami ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka itu mahar yang banyak, janganlah kalian mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan cara-cara yang licik dan dosa yang nyata? Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, sedangkan kalian satu dengan lainnya sudah saling bercampur sebagai suami istri, dan mereka atau istri-istri kalian telah membuat perjanjian yang kokoh dengan kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 20-21. Kemudian yang keenam yaitu melanggar persyaratan istri. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah bersabda,
Syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi ialah syarat yang menjadikan kalian halal bersenggama dengan istri kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. Kemudian yang ketujuh yaitu mengabaikan kebutuhan seksual istri. Dari Anas, Nabi bersabda, jika seseorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya atau mendapat kepuasan sebelum istrinya mendapatkan kepuasan, janganlah ia buru-buru sampai istrinya menemukan kepuasan. Hadis riwayat Abdul Razak dan Abu Ya'la. Kemudian yang kedelapan itu menyenggamai istri saat haid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh karena itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian yang kesembilan yaitu menyenggamai istri lewat duburnya. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Umar datang kepada Rasulullah. Ia bertanya, ya Rasulullah, saya telah binasa. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kamu binasa? Ia menjawab, semalam saya telah membalik posisi istriku. Akan tetapi beliau tidak menjawab sedikit pun. Lalu turun kepada Rasulullah SAW ayat, istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian kehendaki. Selanjutnya beliau bersabda, datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ke-10 yaitu menyebarkan rahasia hubungan dengan istri. Hubungan suami istri haruslah dilakukan di tempat yang tidak terlihat orang lain. Bahkan suaranya pun tak boleh terdengar orang lain. Suami istri wajib menjaga kehormatan masing-masing, apalagi di hadapan orang lain. Suami yang menyebarkan rahasia diri dan istrinya ketika bersenggama berarti telah melakukan perbuatan durhaka terhadap istri. Kemudian yang ke-11 yaitu menuduh istri berzina. Dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian satu orang dari mereka adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhannya, dan kelima kalinya ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Quran Surat An-Nur ayat 6-7. Kemudian yang ke-12 yaitu memeras istri. Kemudian yang ke-13 yaitu merusak martabat istri. Dari Muawiyah Al-Qusrayri ia berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah. Ia berkata lagi, saya lalu bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami berbuat terhadap istri-istri kami? Beliau bersabda, janganlah kalian memukul dan janganlah kalian menjelek-jelekan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ke-14 yaitu memukul tanpa peringatan terlebih dahulu. Dan yang ke-15 yaitu menyenangkan hati istri dengan melanggar agama. Yang ke-16 mengajak istri berbuat dosa. Yang ke-17 memadu istri dengan saudari atau bibinya. Yang ke-18 berat sebelah dalam menggilir istri. Yang ke-19 menceraikan istri yang solehah.
Dan yang ke-20 yaitu mengusir istri dari rumah. Demikianlah mengenai 20 perilaku durhaka suami yang dibenci Allah yang bisa dibagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.